Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadan. NIM saya 2019-20148, Ilmu Hukum C semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights yang diampu oleh Bapak Suparno dan Bapak Ali. Langsung saja, HKI adalah yaitu hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Adapun yang diatur oleh HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak private rights, namun seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Itu hak mereka, boleh ya, boleh tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI, yaitu inventor, pencipta, pendesain, dan lain sebagainya, dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan potensinya yang ada di dirinya. Yang selanjutnya yaitu Badan Pengurus HKI Indonesia dan tugasnya, di mana Badan Pengurus HKI Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu tugasnya menyelenggarakan tugas departemen di bidang HKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan menteri. Yang selanjutnya mengenai susunan organisasi Direktorat Jenderal HKI, yaitu 1. Sekretariat Direktorat Jenderal. Yang kedua, Direktorat Hak Cipta, Desain, Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Yang ketiga, Direktorat Paten. Yang keempat, Direktorat Merek. Yang kelima, Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI. Yang terakhir, Direktorat Teknologi Informasi. Badan yang mengurus masalah HKI internasional atau dunia, yaitu badan yang mengurus HKI adalah World Intellectual Property Organization atau WIPO. Adalah suatu badan khusus PBB dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Rights Organization. Kemudian kedudukan HKI di dunia internasional. HKI menjadi sangat penting yang selalu mendapat perhatian dunia dengan dimasukkannya TRIPS dalam paket persetujuan WTO di tahun 1994 yang menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian, pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. HKI penting dalam pengembangan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Fungsi Direktorat Jenderal HKI. Fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan teknis di bidang HKI. Yang kedua, pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan pelayanan penyiapan standar di bidang HKI. Dan yang terakhir yaitu pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal HKI. Skema globalisasi ekonomi, di sini ada perusahaan A dan ini ada invensi. Di sini HKI terdapat di antara perusahaan A dengan invensi, terhubung, saling menghubungkan. Kemudian pasar perusahaan A kemudian
ditaruh dalam pasar dalam negeri maupun luar negeri, yaitu adanya kompetisi, pengembangan promosi. Perusahaan B dan C akan tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut jika perusahaan A telah mematenkan haknya. Yang selanjutnya yaitu konsep HKI. HKI memberikan perlindungan hukum dan monopoli kepada pencipta atau pendesain, kreator untuk suatu masa tertentu dengan melarang pihak lain untuk memperbanyak, menjual, membajak hasil ciptaan yang didaftarkan. HKI dapat menjamin manfaat ekonomi bagi penemu, pencipta, atau pendesain. Peranan HKI. Peranan HKI melindungi kreasi, invensi, dan inovasi penemunya atau inventor dan penciptanya sehingga akan merangsang penelitian lebih lanjut. Dengan HKI, maka dapat terdapat kepastian hak milik suatu kreasi, invensi, dan inovasi. Jenis perlindungan HKI. Di sini ada pemohon yang dilindungi oleh HKI, pelindungan varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, desain tata letak sirkuit terpadu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, mengenai merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Di sini ada desain industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak paten ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kemudian adanya hak cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apa yang membuatnya berharga untuk mendapatkan HKI? Yang menjadi sangat berharga untuk mendapatkan HKI adalah karya intelektual. Bisa ada HKI yang dilindungi oleh adanya karya intelektual, komersialisasi atau implementasi, dan mendapat perlindungan hukum atas pendaftaran ke Direktorat Jenderal HKI. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini ada pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Kemudian ada pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau hak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta timbul secara otomatis, yaitu perlindungannya hak cipta secara ciptaan dilahirkan. Jadi ciptaan dilahirkan otomatis mendapatkan hak cipta secara langsung. Tidak harus melalui pendaftaran, tidak wajib untuk melakukan pendaftaran. Yang ketiga yaitu pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, yaitu jika sudah di-upload atau diunggah ke massa akan secara otomatis dia mendapatkan hak ciptanya. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk yang terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan lagu lembutnya penyiar untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.
perlindungan berbasis hukum. Di sini saya udah merangkum jenis HKI yang relevan dan objek yang dilindungi, yaitu satu, hak paten, penemuan yang baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri di bidang teknologi. Yang kedua, paten sederhana, yaitu penemuan sederhana yang baru dan mempunyai nilai praktis di bidang teknologi. Yang ketiga, rahasia dagang, informasi terkait dan bisnis yang berharga terhadap ramuan atau komposisinya. Yang keempat, perlindungan varietas tanaman. Varietas baru tanaman diperoleh dari pemulihan klasik maupun bioteknologi dengan menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, merek dagang. Merek dagang atau jasa yang mewakili kegiatan bisnis merupakan tanda atau logo atau label berupa lukisan, huruf, angka, warna, atau campuran yang dikaitkan pada produk industri. Yang selanjutnya, indikasi geografis dapat diterapkan untuk melindungi indikasi produk yang dihasilkan di lingkungan geografis khusus. Yang terakhir yaitu desain produk industri. Estetika dan fitur fungsional dari desain produk, bentuk luar dari produk industri, ada nilai seninya. Pesan saya, kreatiflah sesukamu sebelum kreatif itu berbayar dan dilarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.